Ada satu kesalahan finansial yang sering baru disadari orang setelah bertahun-tahun bekerja. Mereka rajin mencari uang, tapi lupa membangun sesuatu yang bisa menghasilkan uang tanpa kehadiran mereka. Ketika menyadari hal itu, biasanya muncul rasa tidak nyaman, seperti tertinggal jauh dari orang lain yang diam-diam sudah punya aset. Jika kamu pernah merasa seperti itu, kamu tidak sendirian. Banyak orang berada di titik yang sama, hanya saja tidak semua mau jujur mengakuinya. Saya pernah melihat dua tipe orang dalam kehidupan nyata. Yang pertama fokus meningkatkan gaya hidup setiap kali penghasilannya naik. Yang kedua terlihat lebih tenang, bahkan kadang terlihat biasa saja. Tapi beberapa tahun kemudian, yang kedua mulai punya pemasukan dari berbagai arah. Dari situ saya mulai memahami satu konsep penting, aset produktif. Sesuatu yang bekerja untuk kita, bukan sesuatu yang justru menguras kita. Masalahnya, konsep ini sering terdengar sederhana tetapi jarang dipraktekkan secara konsisten. Kita tahu harus berinvestasi, tapi selalu merasa belum siap. Kita tahu harus membeli aset, tapi uangnya sering habis lebih dulu. Ada gesekan kecil dalam kehidupan sehari-hari yang membuat rencana finansial terus tertunda. Justru karena itulah, memahami jenis aset produktif menjadi penting. Aset produktif pada dasarnya adalah harta yang bisa menghasilkan pendapatan atau meningkat nilainya seiring waktu. Ia bisa memberi arus kas atau setidaknya menjaga nilai kekayaan kita dari inflasi. Orang yang serius membangun kekayaan hampir selalu memiliki kombinasi beberapa aset seperti ini. Dan menariknya, banyak di antaranya sebenarnya cukup realistis untuk dimulai. Yang pertama adalah properti sewa. Rumah kontrakan, kos-kosan kecil, atau ruko sederhana sering menjadi titik awal banyak orang membangun kekayaan. Setiap bulan ada pemasukan yang relatif stabil. Memang tidak selalu mulus, kadang kamar kosong, kadang perlu renovasi. Tetapi jika dikelola dengan baik, properti bisa menjadi mesin arus kas yang sangat kuat dalam jangka panjang. Saya pernah berbicara dengan seseorang yang membeli rumah kecil hanya dengan tujuan disewakan. Awalnya terasa berat karena cicilan dan biaya perbaikan. Tapi setelah beberapa tahun, sewa dari rumah itu justru membantu membayar kewajiban lainnya. Disitulah terlihat perbedaan antara membeli sesuatu untuk gaya hidup dan membeli sesuatu yang menghasilkan. Aset kedua adalah saham. Banyak orang masih menganggap saham seperti perjudian, padahal pada dasarnya kita membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Jika perusahaan itu tumbuh, nilai sahamnya ikut naik. Beberapa perusahaan juga membagikan dividen, artinya kita bisa mendapatkan bagian keuntungan tanpa harus menjalankan bisnisnya sendiri setiap hari. Tetapi jujur saja, perjalanan di pasar saham sering penuh emosi. Harga naik membuat kita euforia, harga turun membuat panik. Disinilah kedewasaan finansial diuji. Investor yang sabar biasanya fokus pada perusahaan yang kuat dan berpikir dalam hitungan tahun, bukan hari. Pendekatan ini terdengar membosankan, tapi seringkali justru paling efektif. Berikutnya ada obligasi. Instrumen ini mungkin tidak sepopuler saham di kalangan pemula, tetapi banyak investor serius memasukkannya dalam portofolio mereka. Obligasi memberikan pembayaran bunga secara berkala, sehingga aliran pendapatannya lebih bisa diprediksi. Dalam dunia investasi, stabilitas seperti ini sering menjadi penyeimbang ketika aset lain bergerak liar. Aset keempat adalah reksadana. Ini sering menjadi pintu masuk bagi banyak orang yang ingin berinvestasi, tetapi belum percaya diri memilih aset sendiri. Uang investor dikelola oleh manajer investasi profesional yang sudah berpengalaman membaca pasar. Bagi sebagian orang, pendekatan ini membuat investasi terasa lebih terstruktur dan tidak terlalu membingungkan. Kemudian ada bisnis atau usaha. Ini mungkin bentuk aset yang paling menuntut energi di awal. Banyak orang memulai dengan ide sederhana, jualan online, jasa kecil, atau usaha rumahan. Realitanya tidak selalu manis, penjualan bisa naik turun, pelanggan kadang mengecewakan. Tapi jika bertahan cukup lama, bisnis bisa menjadi sumber pendapatan yang sangat kuat. Saya sering memperhatikan bahwa orang yang berhasil dalam bisnis biasanya melewati banyak fase tidak nyaman. Ada masa ragu, masa hampir menyerah, bahkan masa merasa sendirian. Tetapi dari situlah kemampuan mengambil keputusan terbentuk. Ketika bisnis mulai stabil, rasa lelah di awal sering terasa sangat layak. Aset berikutnya adalah emas. Logam mulia ini sudah digunakan selama ratusan tahun sebagai penyimpan nilai. Banyak orang tidak membeli emas untuk menjadi kaya secara cepat, tetapi untuk menjaga nilai uang mereka. Saat inflasi naik atau kondisi ekonomi tidak pasti, emas sering menjadi tempat berlindung yang relatif aman. Selain itu, ada mesin produksi atau peralatan kerja. Ini sering tidak dianggap sebagai investasi, padahal sebenarnya sangat produktif. Mesin kopi di kedai kecil, oven di usaha roti, atau komputer bagi desainer grafis adalah alat yang menghasilkan uang. Tanpa alat tersebut, pendapatan mungkin tidak akan pernah ada. Aset ke-8 adalah hak kekayaan intelektual. Ini menarik karena bentuknya tidak selalu terlihat secara fisik. Buku, musik,
Desain, kursus online, bahkan software bisa menghasilkan royalti bertahun-tahun. Banyak kreator bekerja keras sekali di awal, tetapi setelah itu karya mereka terus memberi pemasukan dalam jangka panjang. Ada cerita menarik dari banyak penulis dan kreator digital. Di awal, hampir tidak ada yang memperhatikan karya mereka, tetapi setelah konsisten, karya tersebut mulai menemukan audiensnya. Dari situ muncul royalti, lisensi, atau kerjasama. Hal seperti ini menunjukkan bahwa aset tidak selalu harus berupa benda fisik. Selanjutnya ada deposito berjangka. Instrumen ini mungkin terdengar sederhana, tetapi tetap relevan bagi banyak orang. Bank memberikan bunga yang biasanya lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Risiko relatif rendah dan cocok bagi mereka yang ingin menjaga dana sambil tetap mendapatkan sedikit pertumbuhan. Bagi sebagian orang, deposito memberikan rasa tenang. Tidak perlu memantau pasar setiap hari, tidak perlu khawatir fluktuasi harga. Walaupun hasilnya tidak spektakuler, stabilitas sering menjadi bagian penting dari strategi keuangan yang sehat. Aset terakhir yang sering tidak disadari adalah kendaraan operasional. Mobil atau motor bisa menjadi alat produksi jika digunakan untuk bisnis, misalnya pengiriman barang, transportasi, atau operasional usaha. Bedanya tipis sekali dengan kendaraan konsumtif, yang menentukan adalah bagaimana kendaraan itu digunakan. Saya pernah melihat seseorang membeli kendaraan bukan untuk gaya, tetapi untuk memperluas bisnisnya. Dalam beberapa tahun, kendaraan itu membantu menghasilkan pendapatan berkali-kali lipat dari harga belinya. Contoh sederhana, tetapi membuka perspektif tentang bagaimana aset sebenarnya bekerja. Jika diperhatikan dengan jujur, kebanyakan orang sebenarnya sudah tahu konsep ini. Masalahnya bukan pada pengetahuan, tetapi pada tindakan. Selalu ada alasan untuk menunda, menunggu gaji naik, menunggu kondisi stabil, atau menunggu waktu yang terasa lebih tepat. Padahal, waktu yang sempurna hampir tidak pernah benar-benar datang. Orang yang akhirnya berhasil biasanya memulai dengan kondisi yang jauh dari ideal. Mereka belajar sambil berjalan, membuat kesalahan, lalu memperbaikinya. Proses itu tidak nyaman, tetapi justru disitulah perubahan terjadi. Dalam perjalanan finansial, ketakutan tertinggal sering menjadi sinyal yang penting. Bukan untuk membuat kita panik, tetapi untuk mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Setiap tahun tanpa aset berarti 1 tahun kesempatan yang hilang untuk membangun sesuatu yang bisa menopang masa depan. Kabar baiknya, memulai tidak selalu membutuhkan langkah besar. Banyak orang memulai dari aset kecil, kemudian perlahan menambahnya. Sedikit demi sedikit, fondasi keuangan mulai terbentuk. Dari luar mungkin terlihat lambat, tetapi dampaknya bisa sangat besar dalam jangka panjang. Jadi jika ada satu hal yang bisa dipikirkan setelah mendengar ini, mungkin sederhana saja. Aset pertama apa yang bisa mulai kamu bangun? Tidak harus sempurna, tidak harus besar. Yang penting, mulai bergerak dari sekarang.